Kita hidup di negara kaya, terlalu banyak emas, terlalu banyak batu bara, terlalu banyak nikel, dan kamu tahu apa yang terjadi pada negara yang terlalu kaya? Dijarah, dihabisi, dibungkam, dikelola dari luar. Bukan dengan bom, bukan dengan invasi militer, tapi dengan kerjasama, dengan isu lingkungan, dengan pembangunan berkelanjutan. Semuanya kedok. Barat nggak suka negara dunia ketiga yang mulai mandiri. Nggak suka Indonesia yang sekarang berani bilang, gue nggak mau ekspor mentah lagi. Gue mau olah di dalam negeri, biar nilai tambahnya buat rakyat sendiri. Itu dosa besar di mata mereka. Karena saat Indonesia olah sendiri, mereka kehilangan kontrol. Mereka kehilangan akses murah. Mereka kehilangan dominasi. Makanya mereka kirim pasukan, bukan pasukan bersenjata, tapi LSM. Hari ini kamu lihat headline. Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dihentikan sementara. Protes dari LSM lingkungan, pemerintah dicecar, dan kamu, seperti biasa, ikut-ikutan bilang, iya ya, kasihan lingkungan. Bodoh, kamu pikir mereka benar-benar peduli laut? Nggak, mereka peduli tambangnya. Mereka peduli hilirisasi yang bikin Barat ketar-ketir. Mereka takut Indonesia jadi pusat industri baterai dunia karena nikel sama dengan baterai. Baterai sama dengan mobil listrik. Mobil listrik sama dengan masa depan ekonomi. Siapa yang kuasai nikel, dia yang kuasai arah teknologi dunia, dan Indonesia punya itu, banyak, di Sulawesi, di Papua Barat, di Raja Ampat. Masalahnya bukan soal pohon. Masalahnya adalah, kenapa negara berkembang kaya SDA seperti kita tidak boleh mandiri? Kenapa setiap kali kita mau kelola sendiri, selalu ada yang teriak lingkungan? Kenapa saat Freeport merusak hutan selama puluhan tahun, tidak ada Greenpeace datang nangis di CNN? Tapi begitu perusahaan nasional mau olah sendiri, tiba-tiba semua LSM Barat turun tangan? Karena ini bukan soal alam, ini soal kontrol. Kita udah lihat pola ini dari dulu, dan bodohnya, kita masih nggak sadar. Tiap kali Indonesia bikin kebijakan strategis, stop ekspor nikel mentah, Eropa bawa ke WTO, bangun industri pengolahan sendiri, keluar isu lingkungan, tolak utang berbunga tinggi dari Barat, media luar negeri mulai serang, makin dekat ke Cina atau Rusia, muncul demo pro-demokrasi. Mereka nggak peduli rakyat, mereka peduli agar sistem tetap tunduk pada kepentingan asing. Dan sekarang, Raja Ampat jadi medan perang berikutnya. Ini cara mainnya. 1. Kirim LSM. 2. LSM ribut soal lingkungan, eksploitasi alam, ancaman wisata. 3. Media nasional ambil suara LSM, bukan suara negara. 4. Rakyat dibombardir berita penambangan ancam laut. 5. Pemerintah ditekan lewat media internasional. 6. Proyek strategis dihentikan, asing tepuk tangan, dan kamu, rakyat Indonesia, ikut dukung mereka. Tanpa sadar, kamu sedang mematikan masa depan anak cucumu sendiri. Kalau hari ini lo percaya tambang itu jahat, berarti lo gagal lihat peta besar. Lo lebih peduli koral daripada kedaulatan ekonomi. Nikel itu emas baru, dan Indonesia, untuk pertama kalinya, tidak mau cuma jadi sapi perah. Maka datanglah mereka, dengan segala narasi suci. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sudah bilang, ini bukan di zona wisata utama, ini wilayah industri, jangan digoreng. Tapi itu nggak cukup, karena musuh kita bukan cuma aktivis, tapi narasi global. Dan kamu nggak bisa melawan narasi global kalau rakyatnya sendiri sudah dijinakkan dengan ilusi. Kalau hari ini kamu lebih percaya Instagram Greenpeace daripada pernyataan resmi negara, kamu bukan warga negara. Kamu pion. Indonesia itu satu dari sedikit negara yang masih punya cadangan nikel terbesar, pasar domestik raksasa, posisi strategis maritim dunia. Itu kombinasi yang membuat Barat gemetar. Dan sekarang mereka pakai semua cara buat pecah fokus kita. Lewat demo, lewat buzzer lingkungan, lewat opini internasional. Lo udah dijajah 350 tahun, lalu lo dijajah ekonomi 70 tahun, sekarang lo mau dijajah narasi? Dulu lo dirantai. Sekarang lo dikendalikan opini. Dulu Belanda ambil rempah, sekarang Barat ambil nikel lo, pakai NGO, dan lo biarkan karena lo pikir itu demi alam. Bangun! Indonesia sedang naik kelas, tapi sistem global tidak mau itu terjadi, dan mereka sedang pakai lo untuk menghalangi Indonesia sendiri. Lo tahu Greenpeace? Organisasi yang tampil keren, peduli alam, penuh idealisme? Mimpi lo salah besar. Greenpeace itu bagian dari mesin politik Barat. Mereka didanai dari luar negeri, diarahkan untuk jagain kepentingan negara-negara maju, bukan untuk bantu negara berkembang. Kenapa mereka fokus ke Indonesia?
Karena Indonesia negara kaya sumber daya. Kalau Indonesia maju dan mandiri, mereka kehilangan pasar murah. Mereka kehilangan kendali. Mereka pakai isu lingkungan untuk ganggu investasi dan hilirisasi. Ini strategi jitu, klaim jaga lingkungan. Tapi sebenarnya menghambat pembangunan nasional, mereka tidak peduli ekonomi rakyat. Kalau pembangunan mandek, rakyat menderita, tapi itu bukan prioritas mereka. Kalau lo lihat narasi Greenpeace dan LSM lain, tanyakan, siapa yang untung kalau proyek ini gagal? Jangan mau jadi korban narasi asing. Saatnya rakyat lawan narasi palsu ini. Dukung proyek nasional, dukung kedaulatan, dukung masa depan Indonesia. Kalau lo percaya narasi asing, berarti lo sedang digadaikan masa depan lo sendiri. Nikel, lo tahu apa itu? Bukan cuma logam biasa, ini masa depan teknologi dunia. Kenapa nikel itu penting? Karena nikel bahan utama baterai lithium-ion. Baterai itu nyawa mobil listrik. Mobil listrik itu masa depan transportasi, masa depan energi bersih. Indonesia punya cadangan nikel terbesar dunia. Tapi sayangnya, selama ini kita cuma jual mentah, kita rugi besar. Pemerintah mulai berani ubah aturan, larangan ekspor nikel mentah, pembangunan smelter, hilirisasi industri baterai. Itu langkah besar. Tapi Barat ketakutan, mereka takut kehilangan kendali pasar baterai. Makanya mereka pakai LSM dan media untuk sabotase. Lo harus paham, ini perang ekonomi global. Kita bukan cuma perang dagang, tapi perang untuk kuasai teknologi masa depan. Dukung pemerintah. Ini bukan sekedar bisnis, ini soal kedaulatan. Kalau kita kalah di nikel, kita kalah masa depan. Dengar ini, Indonesia itu bukan cuma soal daratan. Kita negara maritim terbesar di dunia, laut kita adalah jalan utama perdagangan global. Ini bukan kebetulan, ini anugerah, dan sekaligus beban. Laut bukan hanya laut. Laut itu sumber kehidupan, sumber ekonomi, dan jalur pengaruh. Kalau lo pegang laut, lo pegang kunci dunia. Kita punya jalur perdagangan strategis, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Selat Lombok. Setiap kapal besar lewat sini dan negara besar sadar betul itu, mereka kepingin kuasai jalur itu. Indonesia harus jadi tuan rumah lautnya sendiri, gak boleh ada yang main-main di laut kita. Tapi kenyataannya, banyak negara lain yang sudah nyoba masuk, mulai dari Cina, Rusia, sampai Amerika. Mereka masuk bukan cuma buat dagang, tapi buat pasang pengaruh, buat bangun pangkalan militer, buat kontrol laut. Pemerintah harus paham betul ini. Kaisal sudah beberkan 6 poin penting soal posisi maritim. Ini bukan cuma soal angkatan laut yang kuat, tapi soal diplomasi maritim, soal ekonomi maritim, soal kedaulatan laut. Kalau kita gagal jaga itu, siap-siap jadi negara kepulauan tanpa kendali. Ancaman itu nyata. Cina sudah bangun pulau di Laut Cina Selatan, Rusia mulai dekati negara-negara tetangga kita, Amerika sibuk jagain kepentingannya di Asia Pasifik. Ini bukan berita baru, ini fakta. Dan Indonesia ada di tengah pusaran itu. Rakyat harus sadar, laut kita harga mati. Ini bukan soal politik elit, ini soal masa depan anak cucu kita. Kalau laut kita dikuasai asing, ekonomi kita akan dikontrol mereka, sumber daya kita akan diperas, kedaulatan kita hilang. Lawan dengan kesadaran dan kedaulatan, kita harus jaga laut dengan tegas. Jangan kasih ruang buat asing, main api. Rakyat harus paham posisi strategis ini, harus dukung pemerintah yang tegas. Jangan mudah diadu domba. Laut kita adalah benteng terakhir kemerdekaan kita. Kalau kita kalah di laut, kita kalah semuanya. Lo pikir pertemuan presiden dengan negara lain cuma buat gaya-gayaan? Salah, itu pertempuran. Pertempuran diplomasi dan pengaruh. Hubungan dengan Prancis, Rusia, dan China itu strategi. Indonesia bukan boneka yang bisa digerakkan seenaknya. Kita mulai main di level global. Diplomasi itu senjata paling halus, tapi paling ampuh. Kalau lo bisa nego dengan negara besar, lo bisa amankan kepentingan. Tapi hati-hati, ada bahaya di sana, bukan cuma soal pertemuan dan handshake, tapi soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Kadang, di balik senyum diplomatik, ada intrik dan kepentingan terselubung, kita harus tetap waspada. Indonesia harus mandiri, jangan bergantung. Kalau Indonesia terus bergantung pada satu negara atau blok tertentu, itu bahaya. Kita harus jaga keseimbangan. Buat sendiri. Jangan mau jadi batu loncatan pihak lain. Kalau enggak, kita hanya jadi alat buat kepentingan mereka dan rakyat. Tetap di pinggir, nonton, kita enggak mau itu. Rakyat harus paham ini. Diplomasi itu soal masa depan bangsa. Kalau lo peduli Indonesia, lo harus dukung diplomasi yang tegas, yang prioritaskan kedaulatan dan kepentingan nasional. Bangun kesadaran nasional. Jangan mau diombang-ambing kepentingan asing,
Kita sudah lama dijajah, jangan mau dijajah lagi dengan cara baru. Diplomasi itu senjata. Kalau kita nggak pegang, negara kita akan jadi korban.